Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Romo Yai kula kajeng tanglet masalah makrifat bismillah. Dengan adanya kok enten alif bengkong niku dos pundi? Kula nyuwun keteranganipun. Matur sembah nuwun. Al-makrifat di dalam bismillah. Umpama dituliskan ini. Bismillah. Ba sin mim terus lafat Allah. Pundi yang dimaksud alif bengkong? Al-makrifat. Umpama ditulis ngono baten al bismillah. Umpama ditulis, umpama diucap baten bismillah atau al bismillah. Jadi tidak ada, karena nama itu bisa terjadi boten Pak, bukan nama, bidzatillah. Yang pada malam hari ini kami akan membahas tentang penawaran Allah terhadap manusia yang berupa pilih jalan yang mana di antara dua, apakah memilih jalan nafsu dalam dirimu ataukah memilih jalanku Allah untuk bertemu aku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Semua manusia telah dipanggil oleh Allah. Tidak yang beragama Islam dohiri, tidak yang beragama Nasrani dohiri, tidak yang beragama Hindu, Buddha, dan atau yang lainnya. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Bon. Ini seruan Allah langsung terhadap seluruh umat manusia. Tidak pandang bulu beragama apapun. Urusan nama Tuhan dalam setiap agama di dunia ini beda-beda, dan itu tidak menjadi satu halangan si manusia itu menyembah kepada Tuhannya. Bapak Ibu, bedanya agama secara dohir fisik itu menunjukkan beda nama Tuhannya. Tetapi ketahuilah yang namanya Rabbukum itu ahad. Yang menjadi Tuhan atas nama A sampai Z sama. Saya ulang. Yang menjadi atas nama Tuhan yang Esa mulai A sampai Z itu sama. Tinggal persoalannya ketika pecah beberapa nama agama A sampai Z itu, apakah di dalam agama A sampai Z itu ada
pengenalan pendidikan untuk mengesahkan Tuhannya atau tidak. Kata Allah, ummatan wahidah. Yang dimaksud umat yang tunggal adalah umat yang mengajarkan hatinya menuju keesaan Tuhan. Tinggal Anda wahai manusia yang mengikuti agama Anda masing-masing, apakah ada pengajaran keesaan Anda? Kalau enggak, miturut ayat tersebut, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yo cariyo agama sing ada pendidikan tauhid atau ilmu untuk mengesahkan dateng Tuhan. Mohon maaf, saya tidak memaksa Anda untuk memilih satu di antara beberapa agama. Tidak. Mana? Sebab mohon maaf, jikalau jenengan itu betul-betul mengikuti agama dinut tauhid, maka Anda akan bisa membedakan di antara dua jalan, mana jalan yang di situ mengikuti jalannya nafsu dalam diri kita atau jalan yang menuju pada Tuhan yang ahad. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang perbedaannya dulu. Mana jalan yang betul-betul menuju pada Allah miturut umat Islam, dan mana jalan yang betul-betul menuju pada nafsunya sendiri miturut Islam. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Disebut jalan menuju pada Allah. Ini bukan nama lo ya yang kumaksud. Bukan nama. Allah yang kumaksud bukan nama. Yang kumaksud Allah adalah Esa. Sebab mohon maaf, Allah niku banyak Pak. Iya, banyak. Tapi kalau yang kumaksud keesaan Allah niku tidak ada yang lain. Tinggal pertanyaannya, panjenengan syuhudul wahdah fil kasroh atau tidak? Mengesahkan Allah banyak atau tidak? Undi Allah banyak niku. Sing ana ati sampean kali kula niki. Ono kalane Allah rupa garwa, ono kalane Allah rupa anak, ada kalanya Allah rupa dunya brono. Kita manusia kebanyakan, khususnya umat Islam, jangan tersinggung loh ya, jangan tersinggung. Kebanyakan itu Allahnya sak pirang-pirang. Jadi Tuhan kita niku mboten ahad, kebanyakan itu kita proses itu adalah banyak. Allah banyak. Loh kok bisa ya Allah yang akeh? Jare Allah iku tunggal. Allah iku Guru Esa. Mohon maaf, kalau kita tidak mengenal isi daripada ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, kita nggak tahu kalau Allah itu Esa, nggak tahu. Yang berlaku bagi kita itu Allahnya banyak.
Itu pun kita tidak tahu. Wis pokoke manut, ngoten tok kita itu. Bapak Ibu, ketika jenengan sudah bisa mengahadkan Allah banyak tadi, dikarenakan sebelumnya ada proses ilmu amal istiqomah, maka inilah jalan Allah. Inilah yang dimaksud fa'buduh. Madhepe ati ruhaniyah jenengan mung dateng gesang. Sing gesang urip hidup itu tidak jauh. Ada dalam diri jenengan. Jadi sudah tidak berkata apa kata yang di atas. Mboten gitu pun. Di atas berarti Allah jauh Pak nggih. Kita nduding mendawuh Allah di arsy sana. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau Allah dawuh di dalam Al-Quran terkait keberadaan beliau, coba saya melihat dalam isi Al-Quranul Karim menunjukkan dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya di manakah aku, katakanlah fa inni qaribun, aku iki dekat. Aku. Tapi manusia saking dekatnya Allah terhadap kita, kita menganggap jauh. Karena apa? Karena aku di dalam diri kita. Karena aku nafsu dalam diri kita. Akhirnya kita menganggap, merasa Allah itu jauh. Wopo jari sing ngecat Lombok. Dukun Dawud. Padahal Allah juga mengatakan dalam ayat lain, wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Nah disinilah Pak, kita tidak tahu karena memang kita belum mau menerima petunjuk-petunjuk ajaran di dalam dinut tauhid yang diajarkan oleh Allah lewat Kanjeng Rasul. Bapak Ibu, fa'buduh itu maksudnya adalah menghadapnya hati jenengan dateng urip di dalam diri jenengan piyambak. Inilah yang dimaksud inni wajjahtu wajhiyah. Ini yang dimaksud Kanjeng Nabi Ibrahim, sak temene sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Ini hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jalan di mana panjenengan akan bertemu Allah. Tandane nek iku jalane Allah, Pak. Menuju Allah, bertemu Allah. Segala aktivitas yang diberikan Allah terhadap kita berupa amal, perilaku, itu kan ada macam dua, ibadah murni dan tidak murni. Ibadah murni contohnya sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran dan lain sebagainya, ngaji, iki murni. Atau yang tidak murni, kita kerja, kita makan, kita minum, kita rokokan, kita apapun aktivitas. Loh, di antara dua fasilitas yang berbagai banyak namanya inilah barang siapa yang hatinya ketika saat melewati jalan itu dan merasa bukan dirinya yang bisa lewat, tetapi yang dalam hati kita semuanya sumber itu dari Allah, hidup dalam diri jenengan yang berperan, maka inilah yang disebut siratum
taib. Ya ini jalan nang Allah. Ya dengan sholat, hati yang ada dalam diri jenengan itu hanya berlaku rasa, iman, kesadaran, sumber datangnya perilaku sholat ini dari urip ning awak sampean, bukan dari keakuan kita sebagai manusia. Pun inilah jalan Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk mengkondisikan hati selalu duduk di sini, diperlukanlah dua cara, yaitu birriyadati wal azkar. Saya ulang, untuk mengkondisikan hati di wilayah kesadaran bahwasanya semua itu yang agawe, semua yang berperan sumbernya itu dari Allah, yaitu hidup dalam diri jenengan, ada dua tempuan yang harus jenengan lakukan. Apa? Birriyadati wal azkar. Apa riyadah? Prihatin. Prihatin, Pak. Biye prihatine, ngeten. Janganlah kau makan kalau tidak lapar, janganlah kau tidur jikalau tidak ngantuk. Artinya apa? Di saat jenengan iki riyadah secara jasmani, ruhaniyah jenengan iki al-azkar. Apa? Selalu mengingat Allah. Dalam arti mengingat apa? Hati sampean ada muncul satu rasa kesadaran bahwasanya, mohon maaf, di sela-sela kita ngomong, di sela-sela kita melihat, di sela-sela kita mendengar, di sela-sela kita bernafas, di sela-sela kita semua amal perbuatan ini, di situ bertengger, berkuasa akunya Allah, yaitu hidup dalam diri jenengan. Bon, itu caranya. Baru jenengan waktu sholat bisa mendapatkan khosyi'in ada di situ. Di luar sholat pun juga begitu, Bapak Ibu. Bahkan Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, memanggil terhadap orang yang sudah beriman. Orang beriman ini disebut, yang dimaksud adalah orang yang sudah mengikuti pengajaran Allah lewat Kanjeng Nabi di jalur dinu tauhid, untuk menuju dan bertemu terhadap Esa. Bagaimana itu? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Banyaklah kau selalu untuk mengingat Tuhan. Itu tadi. Apakah menyebut Allah? Bukan. Di lisan itu selalu membawa tasbih tangan. Ke pasar Allah, 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 Allah. Bawa tasbih nang pasar. Beli apapun pasar. Nang lokalisasi bawa tasbih. Allah, Allah, Allah. Apakah gitu? Jadi tidak hanya di masjid. Apakah itu yang dimaksud mengingat? Bukan, Pak. Apakah hati selalu dimanapun berada, apapun pekerjaannya, hati selalu menyebut Allah, Allah, Allah? Apakah yang dimaksud dzikir itu? Bukan, Pak. Terus mana yang disebut dzikir? Mengingat Allah itu. Wong Islam untuk bisa bertemu terhadap keesaan Allah, yaitu wujudnya. Ibu bapak,
Mungkin jenengan dulu pernah diisaroi, diberi pertanyaan dan disuruh untuk mencari guru tauhid jenengan. Entah itu romo, entah itu sesepuh, pokoknya orang yang betul-betul dia paham dan sudah duduk di musyahadah makrifat Allah. Gini Pak, ini sing ingat lo ya, jikalau belum, anggaplah ini sebuah ilmu baru. Kalau sudah, jadikanlah ini sebagai tambahan. Gini, niki kalau yakin roto semuanya kalau sudah belajar ilmu ketuhanan, mencari Allah sejati ini, mencari guru sejati, iku didhawuhi gini kali guru-guru jenengan kali kula. Leh, kuingku nek wis ketemu kali kangkung, berarti awakmu wis tekan panggonan. Mungkin sing melebet dateng ilmu sejati lho Pak ya, yang memakai teori sangkan paraning dumadi lho ya, atau jenengan yang di jalur sufi yang teori inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya, sama sebetulnya. Itu guru-guru kita dawuh seperti itu. Atau le golek ono tracake kuntul miber, le golek ono susuwane angin. Jenengan pernah. Lah, inilah Pak yang dimaksud ahad itu di situ. Ternyata itu tidak jauh dari diri kita. Oleh karena sangat keterbatasan pemahaman pada zaman dulu, maka uzlah atau khalwatnya lama sekali, dan bingungnya juga lama. Bingungnya juga lama. Mungkin yang di daerah Pekoren, saya ingat yang pernah tolek ngelmu iki nanggone Mbah Yai Abdullah Muhaimin ya, Pasuruan, Pekoren, Rembang. Bila mana jenengan pernah tolap mencari ilmu di sana, diajarkan mungkin dipesan sebelum jenengan laku, ada pesanan-pesanan seperti itu. Dan atau di situ jenengan disuruh untuk mengenali nafsu jenengan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang sudah tidak. Artinya sudah diterangkan dengan sesungguhnya. Dan inilah jalan termudah bagi jenengan kali kula untuk mendapatkan dengan mudah kefahaman ilmu yang pada saat dulu terkesan dirahasiakan. Sekarang enggak. Jadi yang dimaksud dawuh-dawuh yang disembunyikan dulu, yang enggak mungkinlah kita akan bisa bertemu, namanya gali kangkung, tracake kuntul miber, dan atau susuane angin. Gak mungkin. Itu saking apa? Saking sulitnya. Ternyata jawabnya ada pada diri jenengan, tertuang di dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi, itulah zat yang maha suci, yang memperjalankan asra bi abdihi, yang menggerakkan seluruh hambanya. Jenengan kali kula. Ternyata yang dimaksud gale kangkul gak jauh dalam diri jenengan. Esa wujudnya Allah ya hidup itu Pak.
Yang hidup bukan kami sebut sebagai sifat loh ya, bukan mausufnya, yang disifatinya. Dalam Al-Quran Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Kalau boleh saya isyarahkan atau saya boleh kalau saya duding, ini loh Pak. Dan ini tidak bisa dihijabi dengan apapun. Dihijabi tembok nggak bisa, dihijabi apapun nggak bisa. Sebab innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun. Tinggal pertanyaannya bagaimana kita bisa bertemu terhadapnya. Oleh sebab itu fa'budu hadza siratum mustaqim. Berjalanlah kau di jalan Allah. Mana jalan Allah yang disebut siratum mustaqim? Praktekin gini Pak. Ketika jenengan iki secara fisik ya, apakah mata melihat apapun, telinga mendengar suara apapun, jasad ini melakukan apapun, sing penting ruhaniyah jenengan ini harus menetapkan rasa iman dengan kesadaran mutlak bahwasanya yang berperan semua apapun itu hidup yang ada di dalam dan di luar diri jenengan. Oh, titik. Ya ini. Gampang Pak nggih? Gampang. Oh, enak daripada zaman-zaman dulu Pak. Santri nggak boleh tanya, ngaji mung dirungokno tok. Guru-guru kita ya dengan berbahasa kinayah. Sinten mboten ngelu, ngeten. Ora enek ceritane santri dulu itu mboten ngelu iku mboten enten. Mesti mumet. Tapi mumete iku beliau pantau lewat disuruh laku, yaitu riyadoh, prihatin, wal azkar, dan diperintahkan dzikir. Wong dzikir saja kita disuruh untuk menyebut. Isyarat gitu, sebutan. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Begitu. Sebutan atas nama Tuhanmu. Berarti dalam hati kita lewat napas Allah, Allah. Begitu Pak. Niku sampai dirungokno lho Pak. Saged krungu ati sampean niku ngucap Allah. Iku saged dirungokno teko njaba. Bahkan kembang, tembok, apapun makhluk suket, semua bertasbih menyebut asma Allah, saged dirungokno. Saking kuate bil azkar si murid mau sampai bisa mendengarkan bahwasanya seluruh makhluk alam ini bertasbih, berzikir, menyebut nama Allah. Wis, kadang-kadang sampai wedi dhewe Pak. Ya Allah, sego arepe dipangan, segone ngucap Allah. Akhirnya cuma bareng terus men. Wis gak kuat, arepe mangan nih gak kuat. Pitik arepe dibeleh, berzikir. Ora iso. Niki nek dijarno jare wong biyen gendeng. Padahal ini adalah bentuk pancaran apa yang ada di dalam alam mukasyafah. Ini kalau enggak
bekali dzikir sirul asror yaitu rasa. Bahaya Pak, bahaya, alias gendeng. Wis wong liya ngarani gendeng padahal tidak gila, padahal dia enggak gila. Cuman orang lain menganggap kita gila karena kita melakukan sesuatu yang menurut orang lain aneh. Iya, aneh. Contoh, ini diterangkan di dalam kitab Hikam Pak, makalah di atas 100. Beliau dawuh gini, mata sewaktu-waktu jenengan iki dihadapkan hati iki wegah gembul menungso, wegah gembul makhluk, wegah jenuh, wegah itu jenuh. Lah piye, gimana saya nggak jenuh? Kebanyakan manusia itu ngejak omong masalah sakliyane Allah, sakliyane akal. Walaupun bahasane Quran, nggak ada yang ngajak bicara tentang dinut tauhid, ngajak menuju keesaan Allah, nggak ada. Apalagi ke bawah lagi satu tingkat, bahas tentang urusan-urusan piye carane, bagaimana caranya nanti kita itu menjadi orang sukses dunyane. Oh wis. Orang seperti ini suatu saat terlintas di dalam hati itu jenuh. Hidup di dunia lama-lama itu jenuh. Akhirnya apa Pak? Menyendiri. Tidak mau bergaul. Baik sama tetangga atau orang lain. Bahkan kadang-kadang sama suami istrinya nggak mau. Karena suami istri ini membahasnya itu. Ngajak ngomong urusan sakliyane Gusti Allah. Diajak ngomong masalah nang Gusti Allah. Didik Gusti Allah. Saiki ayo ngomong piye sawahe iki le. Bar panen iku tanduri apa ngono. Nggih, ngapunten, itu wajar, Pak. Hati sampean terasa jenuh berkomunikasi, berteman terhadap makhluk lain, yang makhluk lain itu menyeret hati sampean datang sakliyane Allah, tidak malah mengajak datang Allah, jenuh. Akhirnya jenengan ada keputusan untuk meninggalkan dengan pelan-pelan. Lah itu nanti kalau berteman ketemu teman sing seiman, wah mau petal Pak, mau petal pagi siang sore malam sing dibahas masalah Gusti Allah, malah sukanya berteman hanya seperti ini. Mungkin dalam keterangan lain Kanjeng Nabi dawuh gini, mungsuhmu itu adalah dirimu sendiri. Yang dirimu itu ngaku-ngaku dirimu yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, dan atau orang lain yang ngaku-ngaku bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Mesti pembahasannya itu adalah pembahasan urusan sakliyane Allah. Sakliyane Allah itu musuhmu sebetulnya. Ngoten ya. Bapak Ibu, Allah memberikan terhadap jenengan dua pilihan. Terserah sami'na wa atokna atau sami'na wa asoina. Mengikuti ajaranku, sebab dengan ajaranku ini kau akan bisa berjalan menuju dan bertemu aku, Allah.
Bahkan Rasulullah pun mengajarkan hal ini. Sesungguhnya aku iki Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah kecuali aku. Fa'budni, oleh sebab itu sembahlah aku. Wa aqimis sholah, tegakkanlah sholat, lidzikri, semata-mata untuk mengingat aku. Nah ini. Jadi makna daripada sebuah zikir atau ingat itu maksudnya adalah hati Anda harus ada kesadaran lewat merasakan bahwasanya yang berkehendak, yang berperan, semua apa persoalan dalam diri kita hanyalah Allah. Wujud Allah ya urip di dalam diri jenengan. Udah. Satu. Ini jalan menuju Allah. Nomor dua, jalan nafsu, inna nafsa la amaratum bisu. Ingat, nafsu itu selalu ngajak, mendorong terhadap hati jenengan untuk berbuat jahat pada Allah. Artinya untuk tidak diperbolehkan kita berjalan di atas jalan Allah. Nggak boleh. Berarti maksudnya ngajak kita untuk melalaikan Allah. Caranya bagaimana nafsu dalam diri kita itu melalaikan Allah? Bagaimana caranya? Mudah sekali bagi nafsu. Intinya, nafsu itu yang bagaimana sih yang ada dalam diri jenengan? Itulah rasa keaguan dalam diri kita. Kalau selain urip ini yang melakukan, berarti kita yang merasa kita yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, wujudku ini. Lah inilah nafsu. Menjelas ya? Ini nafsu jenengan. Nafsu yang disebut nafsu menurut ayat ini seperti ini. Siapa yang ada di dalam dirinya muncul keimanan, rasa kalau dirinya yang ngaji, dirinya yang makan, dirinya yang sholat, dirinya yang apapun, maka itulah hakikatnya nafsu itu. Makanya bahasa tauhid ada hukum takholli, ya ini zona takholli, apa? Pengakuan diri kita sebagai makhluk yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, padahal Allah sudah menegaskan jenengan kali kula mulai kecil dulu itu apal Pak sampai sekarang, yaitu la haula wala quwata illa billah. Iki sampean waca mulai kecil sampai jadi mbah apal pun lafate sing apal. Nah ini maksudnya iku piye, jarang sing purun nglampahi. Padahal di situ maksudnya adalah la haula, kita makhluk itu ndak punya daya upaya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, punya ini, punya itu, nggak bisa. Nggak bisa si makhluk itu daya upaya untuk bisa melihat sesuatu, mendengarkan suara apapun. Nggak bisa. Wala kuwata, dan tidak punya kekuatan sedikit pun untuk itu. Tetapi kok yo kita bisa melihat, mendengar, berucap, berjalan, itu sebab apa? Illa billah. Sudah jelas. Semua datangnya itu dari Allah. Illa billah berarti yang punya daya upaya, yang kuat itu adalah Allah. Lah Allahnya di mana? Lah enggak kenal. Syahadati yo gak iso bener. Ternyata urip ning awak sampai niki. Sehingga ada istilah syahadata ini, syahadat persaksian loro. Apa? Urip siji, asyhadu alla ilaha illallah, la Muhammad, wujud dohir jenengan badan iki Muhammad.
iku Rasulullah, bisa ngene, bisa ngunu, sebab diutus, diperintah, digerakne dening Gusti. Lho wis jelas wis. Syahadat sampean bener yo ana ngono kok. Wong bersyahadat, bersaksi ku wajib. Yang menyaksikan tahu ruh ini siapa, Allah itu yang disaksikan, harus tahu ternyata dalam diri sendiri. Muhammad ya diri kita sendiri lah. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada jalan nafsu. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu, ikulah amaratum bisu, mendorong hati untuk berbuat jahat pada Allah, yaitu melalaikan. Maksudnya dalam hati kita merasa kita makhluk ini yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Loh ini loh Pak. Contoh kita sholat iki tidak di atas jalan Allah tapi di atas jalan nafsu. Ketika takbiratul ihram, mulai wudhu misalnya, dalam hati merasa keakuan diri makhluk yang melakukan. Jelas nafsu. Salat takbiratul ihram, bertawan tentang ningati ono gambaran Allah, lafaz Allah wis koyok-koyok. Tapi di belakang itu semuanya dalam rasa kita muncul keakuan kita yang melakukan. Inilah jalan nafsu. Berarti sholatku, ya mohon maaf ya, sholat saya tadi nyembah nafsu. Buktinya mana? Buktinya kita ingat pada selain Allah, yaitu samawati wal ard. Bagaimana ketika kita sholat terus hati kita menghadap samawati wal ard, hukumnya bagaimana? Buka di dalam surat Al-An'am ayat 79. Permisi Pak, bukannya kalau kok mensirik-sirikkan boten. Saya berbicara atas dasar Quran. Kamu lihat. Di situ Allah dawuh, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifau wa ma ana minal musyrikin. Ini siapapun nggak tahu maksud mafhum mukhalafahnya, manakala jenengan ini hati belum kenal nafsu, nggak tahu. Ngeten berikut. Jikalau waktu jasmani kita melakukan sholat, isi hati kita ruhaniyah adalah samawati wal ard, isine langit lan isine bumi, gambari langit dengan gambari bumi, maka ayatnya yang terakhir kan menyebutkan wama ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk golongan orang yang musyrik menyekutukan Allah. Berhubung hati saya menghadap terhadap samawati wal ard, maka manafi wama ana, mana itu nggak ada Pak. Akhirnya umpama saya sebutkan wa ana minal musyrikin, dan saya termasuk orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, bentuknya mengadakan selain Allah, yaitu samawat wal ardi dalam hatiku. Allahu Akbar. Iya ya, wedhusku engko tak dol gawe korban, tak dol apa tak gawe korban ya. Nek tak dol aku nyekel duit 3,5 juta. Nek tak gawe korban aku nambahi, kayak tuku beras, nambahi kayak tuku kayune lah, ngoten nggih. Wis tak dol ya wis. Lah berarti sini hatiku iku apa Pak? Wedhus. Tetapi ayat ini bila mana ini wajah tu wajia, menghadapnya wajah ruh sampai terhadap wajia, wajah Allah, wujudnya Allah, maka wama ana minal musyrikin, jelas
jenengan bukan termasuk orang yang orang yang menyekutukan Allah terhadap yang lain. Nah, inilah Pak, berarti sholat saya tadi berjalan di atas jalan hawa nafsu. Terus jangan langsung disimpulno, jikalau sholat saya terus syirik, ora usah sholat. Bukan itu maksudnya. Saya menerangkan tentang ayat ini maksudnya supaya di antara kita yang masih ingat selain Allah, bagaimana caranya selalu ingat sama Allah. Itu loh maksud aku. Sebab sholat itu jalan yang termudah Pak jenengan untuk bertemu Allah daripada yang lain. Artinya daripada yang lain bagaimana? Yang lain itu kita itu berkontraksi dengan urusan dunia. Sangat mudah dan lebih mudah jenengan bertemu Allah ketika jenengan sholat daripada ketika jenengan kerja. Lebih mudah jenengan mengatakan aku miskin, ya, memang miskin. Lebih mudah jenengan mengatakan rasa ning atiku ngomong miskin, manakala fisik sampai niku memang miskin. Omah duwe kontrak terus, nyambut gawe rok-rok asem. Kadang-kadang besok apa yang mau kita makan untuk keluarga sekarang belum ada. Lebih mending gampang ati sampean rumangsa melarat sing sugih Allah dalam posisi seperti ini daripada jenengan merasa ning atiku miskin tapi nyatane fakta lahir sampean iku mang sugih mewah, omah maglong-maglong pinggir rembong, tumpakane baby bem, Mercy, minimal Alphard, jenengan duwe jabatan. Lebih angel, lebih sulit jenengan iki mengatakan semua ini milik Allah dan aku miskin gak punya apa-apa. Lebih sulit seperti ini Pak. Tapi bagi beliau-beliau yang betul-betul hatinya sudah bergantung hanya terhadap Allah di dalam dirinya, maka sugih kaya apa jenengan, tinggiyo kaya apa, dukuru kaya apa pangkat jenengan, tidak akan mempengaruhi hati sampean untuk berzikir pada Allah. Nggak bisa menghalangi. Yang kumaksud berzikir di sini, hati ada satu kesadaran lewat rasa bahwasanya yang memiliki, yang berperan atas segala hal apapun itu adalah Allah dalam diri jenengan. Hati kalau sudah duduk di sini Pak, mboten gampang muncul riya, takabur, hasud, mboten gampang. Bahkan menjauh sudah. Tapi nek jenengan belum ada di sini, mohon maaf siapapun kita. Jangankan kita Pak, Nabi Yunus, Nabi Musa seperti itu. Nabi Yunus, beliau masih menganggap ajaran yang ditolak oleh kaum itu dari perbuatan kaum. Akhirnya manggel dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan lentu kaumku sing menolak ajaranku iki, saya tak keluar. Ngerti jadikan lentu ya Pak ya. Wa ahlakna, dihancurkan nih gila. Ingin menghancurkan. Akhirnya dia keluar kaum, terus dia itu masuk di dalam kapal, ternyata dia itu kena apa namanya? Kena pris-prisan, dia harus jegurlah laut. Dia kan ngomong, aku ini nabi, gak mungkin pris-prisamu itu muncul nabi. Nggih, mohon maaf, sampai 3 kali dipris tetap muncul Yunus.
Niki pembelajaran bagi kita, siapapun kita, walaupun ada punya apa, kita punya status diceluk, mohon maaf, bahkan diceluk Nabi, ya, tetap jikalau hati ini masih belum keahad seperti itu Pak, gampang muncul riya, gampang muncul takabur. Tapi kan sejarah, sehingga Nabi Yunus ini Sohibun Nun, ini ya aslinya Sohibun Nun beliau. Ini diuntal ikan nun itu akhirnya muncul ayatnya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Beliau ngakoni kalau dia dolim nang Allah. Dengan bentuk apa Bapak? Dengan bentuk tidak bisa melihat Allahnya terhadap kaum yang menolak. Akhirnya dirinya sakit hati. Beda dengan Nabi Muhammad. Beda. Beliau tidak melihat makhluknya kaum Taifnya, tapi melihat Allahnya yang sementara itu lewat kaum yang menolak untuk menguji Muhammad. Sehingga Muhammad ini menolak dari tawaran malaikat Jibril untuk mengambil gunung Uhud, ngeblei. Zamannya beliau Isjarnobril. Kalau dia tidak mau mengikuti ajaranku, mungkin dia nanti anak turunnya. Begitu ya beliau. Kalau kita bagaimana Pak? Ketika jenengan sudah beriman teng mriku, gak usah ngomong-ngomong liya Pak, bojo sampean dhewe ngene lho. Sing menolak piye sampean? Mangkel enggak? Padahal olehnya menolak itu kalau tidak ditolakno Allah, apa bisa? Mboten saged. Kita tinggal kembali kepada kita. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, fokus di akadnya, pasti Pak mangkel Pak. Pasti mangkel hati. Karena kita tahu ajaran ini adalah ajaran dinul haq. Kita nggak mau, akhirnya kadang-kadang muncul wis timbang pusing-pusing tak ijol noai. Lah kadang-kadang ngoten. Nah, satu rumah beda iman. Padahal mohon maaf, itu Allah menguji kita. Bagaimana? Seperti Nabi Nuh diuji lewat garwane, diuji lewat putrane yang ingkar. Nabi Musa ketika diajarkan oleh Nabi Khidir berontak Pak pada saat itu. Dia ingin berguru kepada Nabi Khidir. Ketika berguru, sudah dikatakan oleh Nabi Khidir, jikalau kau masih tetap memegang hukum syariatmu, kau akan menolak ajaranku dan kau tidak akan bisa mengikuti aku alias putus. Ya putus tenan pada saat itu. Tapi ketika saat Allah meriadohkan dan menzikirkan Musa di Gunung Turi Sina, beda wis, beda. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulan, jalan Allah adalah hadza siratul mustaqim fa'budu. Menyembah hanya pada Allah. Maksudnya menyembah. Segala aktivitas apapun manakala hati jenengan itu muncul rasa atau iman bahwasanya yang berkehendak, bahwasanya sing agawe, yang apapun itu hidup dalam diri jenengan, itulah jalan Allah. Jadi fa'budu. Satu. Nomor dua, jalan nafsu adalah ketika aktivitas apapun jenengan ini, manakala di dalam hati jenengan kali kula iku muncul rasa pengakuan kalau kita makhluk yang melakukan, maka itulah jalan nafsu. Pun sampean buktekno, sampean timang-timang, sampean buktekno dengan kalimat dua seperti ini tadi. Saya simpulkan, sing sapa wonge melaku jalan di atas jalan Allah, mesti atine tentrem.
qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Umpama sholat mesti khusyuk di sini. Sebab apa? Hatinya tentram, bidzikrillah tatmainnul qulub. Dia selalu berzikir, selalu mengingat Allah. Yang kalau maksud mengingat itu lewat rasa tadi. Urusan didorong zikir jahri kemana-mana bawa tasbih Allah Allah, monggo siap-siap aja dilokno wong gendeng kemana tasbih mriki sampai dawan itu Pasuruan. Ya ora apa-apa. Dan atau tidak lewat zikir jahri, zikir siri, jenengan napas keluar tetap Allah. Cara berjalan kaki kanan Allah, Allah, Allah. Monggo, iki dorongan aja. Yang jelas yang ku maksud zikir di sini adalah rasa dalam diri Anda merasa mengakui bahwasannya semua apa yang terjadi itu yang berperan hanyalah Allah, wujudnya hidup dalam diri jenengan kali kula. Pun titik. Mesti tentrem. Tapi jika lawan jenengan iki berjalan di atas jalan nafsu dalam diri jenengan, semua diakui, wah sembah warak, muncul rasa keakuan diri makhluk kita yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, yang terjadi hanyalah kesakitan hati. Sakit hati sampai, sumpah sakit. Wis, aku gak ngomong sing melarat. Nek melatis maklum bendino loro, bingung, susah, masalahnya nggak ada yang makan sawumpek. Utangnya durung disaur, makan besok ya belum ada. Anak istri podo sakit, niku wis cara murokab Pak wis. Paling-paling jenengan wis nek ngene iki wis tak bunuh diri ae. Kabeh sak keluarga dijak bunuh diri. Wis. Hati cupet wisan. Saya tidak bicara yang melarat, sing sugih ae sik ketakutan, Pak. Di hati tidak ada rasa kenyamanan, kedamaian, ketentreman, enggak ada. Coba jenengan sing sugih dunya mesti sampai ketakutan kelangan dunya. Itu pasti, Pak. Wedi melarat jenengan kali kula. Lho mesti niki wong sugih lho ya. Nek wis melarat, nyun sewu sing melarat. Ya gak wedi melarat wis melarat gitu. Sing tak maksud sing sugih iku wis mesti wedi melarat. Akhirnya nopo? Nafsu. Wa yastakhibunal khayatad dunya lal akhirah. Tiap saat dan waktu sing berbisnis dodolan disebul ning ati sampean dodo sampean Allah diwaswisu fi sudurinas sebulan ini piye pelangganku cek tambah akeh. Nah, wis pelayanane sing penak. Wis piye batine iki nek di wulan wingi wulan kemarin bersih batine iku 3 juta. Piye carane bulan depan itu 10? Itu wis logika Pak. Dalam diri kita ngoten, mboten mungkin. Dek wingi pelangganku 10, wis muga-muga kari siji. Gak mungkin. Makanya nafsu meniupkan di dalam hati kita, yastahibbunal hayatad dunya. Karakter hati ini untuk lebih mewah daripada hari yang kemarin. Itu mesti. Omahku ukurane iku 3x3. Gedhek pisan. Piye carane ya? Gedhong tur ya ukurane sing luas 15 kali 30. Enak nek dige playon, aman. Anak-anak ya gak dolan ning embong, dipager mendahno ya. Nang masjid biasa sepedaan pancal di sepeda motor, enak. Terus nek udan-udan umpama duwe mobil penak gak kudan. Iku
Pasti Pak, yastakhibunal hayatad dunya. Kalau kita sudah kena itu fakta dohiri memang seperti itu, ayo ditenono. Alal akhirah, hati sampan semakin jauh pada Allah. Artinya rasa yang muncul dalam diri jenengan iku makhluke dudu Allah. Allah wis percaya gak percaya kula mboten ngurus. Sing jelas seperti ini. Wong sing sugih pangkat jabatan, sing ditakuti ilang jabatane Pak. Lho estu sing dadi kades kaya awak dhewe ngene. Wedi kelangan kadese. Gak wedi kelangan kadase, wedi kelangan kadese. Wis. Ya apa carane iki? Nafsu iku. Masya Allah Pak. Tapi nyun sewu, tadi saya katakan, setinggi apapun jabatanmu, semewah apapun duniawiyamu, itu tidak akan menjadi hijab hatimu pada Allah untuk mengingat, manakala jenengan ini sudah tahu lunggui dzikir dan tiap saat dan waktu birriyadati wal azkar. Jenengan itu selalu prihatin dan riyadhah dzikir selalu menancap dalam hati jenengan, enggak akan terpengaruh. Pun itu kesimpulannya Pak ya. Jadi tergantung umat manusia menyembah kepada Tuhannya atau menyembah pada makhluk, monggo kersa. Dan semuanya keduanya punya konsekuensi masing-masing. Ning dunya sudah jelas Pak, ketika saat kita berjalan di atas jalan nafsu. Kecelik kita. Kecelik. Ternyata kalau sudah waktu yang dijanjikan Allah datang, entah umur berapa kita, bojo ayu akhiri disirik konco. Lah kita tinggal mati ya. Lah kita mati. Karo sama nak rondo mana eman dimanfaatkan orang lain. Dunyo sing omai mang maglong ditinggal. Pabrik sing omsete ku miliatan. Ndi sampean gawa situ gak ono. Mboten enten. Uang yang di bank ya, yang jumlahnya itu miliaran. Mana kau tinggal? Kemewahan apapun sudah kau tinggal. Berarti kita telah menyenangi sesuatu yang sesuatu itu telah menipu kita. Walaupun garwa ngomongnya sehidup semati, ojo percaya Bu, iku rayuan gombal. Nggih. Jenengan mati loh. Kadang-kadang kita itu sebelum jenengan tek selamat wis. Lah iya. Bukti nih nek Kak, sehidup semati jenengan mati, gak mungkin melok mlebu nang kuburan. Diuruk pisan, enggak mungkin. Semuanya itu muncul dari nafsu kita masing-masing, Pak. Nah, mengapa ini saya jelaskan? Supaya umat manusia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya jenengan iki wangsul sesuk nggawa takwa. Jadi tidak hanya kita manusia untuk menyembah kepada Tuhan, tetapi juga orang-orang sebelum kita. Bapak, mbah, buyut, udek-udek, gantung siwur, kandang jebol, dan lain sebagainya munggah, semuanya itu memang diwajibkan untuk ke situ. Tapi diweni pilihan, ikut jalan nafsu atau ikut jalan Allah, terserah. Oke, Bapak Ibu, itu apa yang bisa aku sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo menawi wonten sing perlu ditakokake. Bapak E3, Ibu E kalih, monggo menawi wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim saya Yai terhadap jenengan Yai sebagai santri Jaya Baru Sahid. Kulo Sahid dari Tembero Kejayaan Pasuruan Yai.
Yang mau saya ungkapkan unek-unek gini Yai, semakin didalami ilmu tentang ketuhanan ini semakin tidak mudeng Yai. Mohon pencerahannya Yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Memang semakin ke dalam, kalau yang kita gunakan adalah akal, semakin mumet. Estu. Lah terus bagaimana caranya? Akal sampai lepas. Iman atau hati yang untuk menerima. Sebab sudah dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Bertafakurlah kau, mikir-mikiro sira kabeh tentang gegawenane Gusti, tapi urusan date ora usah dipikir. Artinya apa, Pak? Mohon maaf, date Allah nek kita masukkan keterangane ilmu itu ning akal, boten nyaket nyambung, pecah ndas iki, boten mampu alias mumet. Lah terus dengan cara apa? Hati. Sebab di dalam hati jenengan ada rasa, ada iman. Udah, dengan iman inilah jenengan akan harus menerima. Udah, kalau masuk di situ maka inilah tempatnya hidayah. Kalau masalah tambah mumet itu menurut penjelasan karena kita masukkan akal, kita tidak masukkan hati. Sebab apa yang dibahas ini tentang keadaan ruh. Sampai dalam satu ayat Allah dawuh terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad, masalah roh iku urusaku. Jikalau ada umatmu yang bertanya, katakan roh itu urusanku. Urusan pangeranku, Tuhanku. Artinya kita mengenal tentang roh itu, Pak, dari sisi syariah itu sedikit. Apa? Illa qolilan, hanya sedikit. Apa? Pengetahuan kita tentang roh itu tentang penciptaannya, waktu penciptaannya. Udah cukup di situ. Untuk masuk ke ranah ke dalamnya ini nggak bisa. Kecuali, mohon maaf, maksudnya urusan Tuhanku, iku maksudnya jenengan ini kalau membahas roh itu harus dengan hati. Tidak boleh dengan akal. Tidak boleh dengan sifat basariyah, harus dengan sifat basiroh. Sak mumet-mumet tokoyo opo kalau kita memakai basiroh, aku yakin saya suwi mengkedong. Makanya kemarin saya bilang, kalau jenengan belum paham tambah mumet, jangan kau lepas atau kau buang. Simpanlah di lemari. Nanti kau akan, kalau pada sudah saat waktunya dong, nanti kau akan butuh ini. Kalau sudah waktunya, nanti kau butuh ini. Contoh Pak, nyuwun sewu. Tadi sudah saya katakan. Para romo, para sesepuh dulu iku masyayikh kita itu kalau kita disuruh untuk kholwat, untuk mencari Allah, wis tengering ini golek ana tracake kuntul miber. Wis tah sampak jeleput kaya apa akal boten saged. Malah tambah mumet. Tapi jangan dihilangkan. Jangan. Ternyata Pak, itu harus dengan rasa. Baru ketemu, oh iki ta urip iku sing dimaksud kali. Mangkane kok jerone kangkung iku kok ya kosong. Wis dong nek ngeten iki. Nggih, jadi jenengan nek umpami sudah diterima
trimo dengan ati mboten akal kok isih mumet ngapunten kang kathah pun sampai nenggo waktune Gusti Allah aweh hidayah estu masih jeleputo ya apa kula oleh nerangno sampai sejelas ya apa kalau Allah tidak menyertakan hidayahnya gede wau laksana saya mengukir sesuatu di atas air misalnya aku gambar jaran nok nggone banyu ya hilang bareng ngoten langsung ngoten itu ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Romo Yai kula kajeng tanglet masalah makrifat bismillah. Dengan adanya kok enten alif bengkong niku dos pundi? Kula nyuwun keteranganipun. Matur sembah nuwun. Al-makrifat di dalam bismillah. Umpama dituliskan ini. Bismillah. Nah, ba sin mim terus lafaz Allah. Pundi yang dimaksud alif bengkong? Al-makrifat. Umpama ditulis ngono baten al bismillah. Umpama ditulis, umpama diucap baten bismillah atau al bismillah. Jadi tidak ada karena nama itu bisa terjadi baten Pak, bukan nama. Bidzatillah. Sing dimaksud kelawan urip ning awak sampeyan iku. Kelawan hidup yang meliputi segala hal sesuatu itulah akhirnya bisa muncul yang namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman urusan jasmani, Ar-Rahim urusan rohani, Ar-Rahman urusan dunia, Ar-Rahim urusan akhirat. Bukan nama, tapi ditulis bismillah dengan nama Allah. Al-makrifate alif bengkonge iku ketika saat jenengan iki membaca bismillah dalam hati sampean iki lepas keakuan jenengan sebagai makhluk. Apakah kewujudannya kita nggak ada, apakah kehendaknya sudah tidak ada, apakah kekuatannya sudah tidak ada, keakuan makhluk. Yoniku alif bengkonge. Tapi masa ditulis lah betul toh? Cuman bismillah. Makanya bismillah ini adalah isyarah. Isyarah alif bengkong yaitu al-makrifat. Maksudnya al-makrifat rasa pengakuan dalam hati jenengan iku keakuane Allah urip iku ning awak sampean. Iku maksudnya. Makanya dulu itu wong Jawa wong sepuh-sepuh biyen amen tingali. Mocone lak mboten fasih ya. Eneng sing besemele. Niki nek cara tajwide wis keliru kabeh to, Pak. Wis keliru kabeh, wis gak sah nek cara sakniki. Ngimami besemele. Wis memburi makmum ae. Tapi tajam hatinya Pak orang dulu. Karena apa? Menempatkan wujuding Allah di dalam dirinya. Kalau sekarang kan enggak. Alim bacaannya fasih, makharujul hurufnya oke, tajwidnya oke. Tapi atine gak oke. Ini perbedaannya wonten mriki. Perbedaannya wonten mriki. Banyak yang fasih membaca hurufnya, paham bahasa tajwidnya, paham nahwu sorofnya. Mohon maaf loh ya, estu mohon maaf. Saya itu mboten membenci, enggak. Cuman membangun bagaimana rohaniyahmu itu sebagus casinge. Ngoten lho maksud kula niki. Enggak, saya casinge wapik tapi jerone kebanyakan kepada Allah itu ingkar. Nggih. Saya coba sifat kalam coba.
Kita membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini kalau tanpa ada Allahnya dalam diri kita, bisakah kita makhluk dengan sendirinya bisa membaca? Ora iso. Sehingga dalam hati kita merasa kita yang membaca, yang bisa membaca. Lah ini kalau kita biarkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, hati kita bertambah banyak penyakitnya, akhirnya riya, takabur. Yo kok gak aku sing dadi imam, gak sah. Wong aku iki macane nggih fasih. Tajwidnya oke. Apalagi kemarin aku dapat juara 1 internasional musabaqah tilawatil. Wah, suarane lebih teko Muammar. Suara saya 10 menit nggak putus. 10 menit. Akhirnya napa Pak? Riak toh gak kerasa? Takabur gak kerasa? Gak kerasa. Terus apa bedane ambek Azazil yang ketika saat Allah bertanya, Azazil dalam Gusti. Azazil itu iblis itu Pak disebutnya. Apa yang menjadikan hatimu terhalang sehingga tidak mau melaksanakan perintahku yang berupa sujud pada Adam? Wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Mengapa kamu? Yang menjadikan penghalang apa? Jawabannya sederhana Pak. Ya Allah, ini sesungguhnya saya khalaqtani, dadekake panjenengan terhadap saya minan nar, dari api. Iya. Wa khalaqtahu, akan tetapi jenengan dadosake menjadikan Adam dari apa? Mintin, dari tanah liat. Baik mana api dengan tanah liat? Akal ngomong, yo api. Apa mungkin saya lebih baik daripada Adam, kok saya sujud kepada Adam? Nah, iki bantane Azazil logika Pak nggih? Logika. Ibaratnya cara kula jenderal. Apa mungkin saya hormat pada kopral? Kopral itu umur nyuwun sewu 59 tua. Terus saya si umur 50 wis jenderal. Masa sih aku hormat? Gak mungkin nggih. Mesti ning atiku ana rumangsa luwih apik, luwih dhuwur. Inilah akibat kita tidak kenal diri kita, tidak kenal hidup dalam diri kita, yaitu akibatnya kita. Oleh sebab itu saudaraku, inilaku minhu nadhirum mubin. Bentuk kasih sayangku terhadapmu saya kritik ini. Jangan hanya api kesinge tok, api saisi nih. Jadi Bapak Ibu, ali bengkong teng mriku adalah rasa ning ati sampean yen sak temene aku Allah yang agawe. Aku Allah yang bisa apa, bisa itu, bisa ini, punya itu. Itulah ali bengkong. Nggih. Mboten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Waqiah, Bismillahirrahmanirrahim, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan saya sudah dekat pada kalian semua, walakin la tubsirun, akan tetapi bagaimana kalian semua kok gak bisa mandang dan kok gak bisa memandang nyata wujudku pada dirimu. Yang saya tanyakan, apa sebabnya? Yang nomor 2, kalau memang Allah Ta'ala itu dohir, bagaimana dohirnya? Dan Allah Ta'ala batin, bagaimana batinnya? Yang nomor 2, akhirnya Rasulullah
menyerukan kepada kita semua, kun ma'allah. Fa illam takun ma'allah, takun ma'amangkana ma'allah. Fa innahu yudillunaka ilallah. Jadilah kalian semua orang yang selalu bersama dengan Allah. Apabila tidak bisa, maka carilah teman, carilah sahabat yang sudah bisa selalu bersama dengan Allah. Karena sesungguhnya mereka akan mengarahkan, menunjukkan kepada kalian semua kepada Allah. Makaten ingkang waket kula tangletaken mbok menawi wonten manfaatipun kangge kula pribadi ugi kangge sedherek sedaya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa yang menjadikan basiroh kita Allah itu enggak nyata? Apa yang menyebabkan ini semuanya? Bapak Ibu, yahjubuhum bi ilmihim wa ibadatihim wa amwalihim. Karena di situ antara jenengan kalih Allah, di tengah-tengah itu ada hijab, penutup. Akhirnya kita tidak bisa menyatakan nyatane Allah. Bahasa sederhana, mengapa Allah dawekat kok kita itu tidak tahu? Jawabannya sederhana, karena matane awak dhewe iku wuta wis sithik. Sekarang kula urai. Yahjubuhum bi ilmihim, kebutaan hati kita, mata hati kita itu bisa jadi lewat ilmu. Dengan ilmu menjadikan kita seorang yang alim. Entah ilmu apa itu. Dengan kealiman itu sehingga mohon maaf, muncul rasa kita itu lebih alim daripada orang lain. Inilah Pak, mengapa Allah menghijabi kita dengan ilmu di sini. Nah itu kan jelas jalannya nafsu. Nggih, ngapunten ingkang kathah jenengan manakala punya status di tengah masyarakat disebut sebagai al-alim. Mohon maaf loh ya, mohon maaf, jenengan kan punya titel, kalau tidak yai ya ustadz lah gitu ya, karena alim atau guru opo gunung. Alim itu macam-macam umum, tinggal alime alim opo. Kalau alim rampok berarti jenengan ketua geng lah ngono toh, mesti dihormati. Kalau alimnya ilmu agama, lah iki jenengan punya titel disebut kiai. Paling rendah ya ustadz, nggih. Hati-hati. Ini persoalannya. Terus bagaimana caranya merobohkan? Lah ini. Fattabi'uni, ya ikutono ajaran tauhid. Baru jenengan akan bisa roboh itu nanti. Satu, dua, menjadikan hati kita buta itu karena sebab ada hijab. Hijabnya itu yahjubuhum bi ibadatihim, karena ibadah. Mohon maaf, kita tawakun dengan apa yang telah Allah sarankan di dalam syariat lewat Kanjeng Rasul. Akhirnya kita disebut sebagai al-ubad, ahli ibadah.
Sholat yo gak tahu Pak, gak jamaah. Nggak pernah. Zakati yo gak tahu ketinggal, posone yo gak tahu utang, hajinya pun tiap tahun. Hanya dengan orang berada ibadah. Tetapi berhubung kita tidak kenal Allah, mohon maaf, dalam keesaan siapapun kita akan muncul lebih baik daripada orang lain. Lu estu lebih beribadah, lebih patuh, lebih takwa, lebih bagus daripada orang lain, yang orang lain itu mohon maaf kadang sholatnya ukur tuhur, kadang yo kadang enggak, nek aras-arasen yo enggak keturun, karena payah loh Pak, habis dari sawah, habis dari pasar, habis kerja serasen, lanjut ke asar, habis kerja gitu yang nulis males, maghrib budal na masjid cek ketok wong nek awak dhewe sholat sai pisan, subuh nggih rasa-rasen ora budal wis ning omah, akhire subuh jam 7 enak-enak turu. Dan atau mohon maaf, ketika kita sholat maghrib di rumah biasa ada pengamen, mesti ngati kok nyanyi buat sholat dhisik lah kaya aku iki lho lah kan ya. Ning ngati ana rasa luweh mulya, luweh apik, luweh beribadah daripada orang lain. Nah, mohon maaf. Ya ini loh Pak penghalangnya itu, menjadikan hati kita buta pada Allah di sini. Lagi bisa jadi kronologinya kita hati buta itu disebabkan karena tertutup amwal yahjubuhum bi amwalihim. Karena kita statusnya orang kaya raya Pak ya. Nang dinti mawon rokok ya Samsung jenengan linting. Selintingan sambune wis koyok ngono kene saben dinti Samsung. Nyun sewu. Tumpakane yes. Paling enggak lah sepeda ninja. Biasa ya mobil-mobilan. Nyun sewu pakaiane bermerek Pak. Lah mboten jenengan goni digawe. Wis luput goni lungsuran. Ini potongan kita ya seperti itu. Nyun sewu. Dari segi tumpaan, rumah, apapun lebih mewah daripada orang lain. Manakala hati kita tidak kenal Allah, sudah tak pustikan mesti tak kabur. Mesti jenengan lebih merasa lebih kaya daripada orang lain. Jenengan mobile ae Alphard. Tonggo sampean ceri lho Pak ya. Nang embong ngeten ya wis gagah Pak jenengan. Wah. Nyun sewu. Inilah yang membahayakan kita. Akhirnya menjadi hati yang buta. Ide kaya apa, dekat kaya apa yang namanya urip ning diri kita, kita tidak tahu kalau itu sejatinya Allah. Enggak tahu. Malah kita merasa kita yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Udah Pak. Ini mengapa pertanyaannya Allah itu dekat kok kita tidak tahu? Itu persoalannya karena ada penghalang. Pun satu. Nomor dua, kalau Allah itu batin wujudnya bagaimana? Kalau Allah dohir wujudnya bagaimana? Iki gak layak tak sampai no di tengah-tengah orang am. Ya. Ini mohon maaf bukan persoalan jenengan salah bertanya. Ndak, tidak.
berarti jenengan iki memasang sumbu mercon di tengah-tengah banyak orang. Sekarang tak kembalikan, tak sumet napa mboten? Tak sumet ya. Engko nek mbeledak sampean sing tanggung, sing takon mang lu. Ayo tak kembalikan nang sampean meneh sing takon. Niki nek tak jawab di tengah-tengah umum padha karo kula niki nyumet mercon di tengah-tengah banyak orang. Nek cara kula monggo kula jawab, apa gak kadek mik? Nek gak kadek mik sing njaba protes, Pak. Wis ngeten mawon, umpama protes ya protes sing njaba. Ya toh? Nggih, mohon maaf oleh karena memang kita harus bukane kula niki menutup diri mboten. Ada pertimbangan khusus bagi saya ya. Ngeten. Allah batin nyatane urip. Wis dong. Sifat hayatnya Allah berarti aku gak nyumet mercon di tengah-tengah umum. Ngene iki bareng ngoten Pak, WA gemruduk nang ngene kula. Wis babana, kula niki wis pirang-pirang dina dereng saged jam WA, estu seminggu lebih. Karena suwi ibu kula. Entah kula, ampun kula ngoten. Nggih mohon maaf yang sudah WA sampai 1 minggu belum kula jawab pun ojo kuatir. Tetep tak jawab sak mampu fisike nang kula. Estu. Walaupun sampai sekarang belum bisa jawab sampai 7 hari tambah numpuk-numpuk ben gak numpuk ojo WA sik ya. Tak selesai nih berapa ribu itu sih ya. Nanti kalau sudah selesai baru nanti WA maneh. Mungkin kasihlah aku kesempatan 1 minggu ke depan atau 2 minggu jangan WA dulu ya ta. Biar tak selesai nang WA seminggu kepengker, 2 minggu kepengker dari yang kemarin belum saya WA. Belum saya jawab WA-nya. Iku bila mana jenengan adat toleransi. Jika nggak ada toleransi ya nggak apa-apa WA terus. Wis baba ora mari nggih. Itu tadi jawaban saya atas pertanyaan yang kedua. Yang ketiga terakhir tadi Bapak pertanyaan terkait nopo lali sampaan kena jadab mang nopo 3 kok. Bukan. Nggih 3. Sing terakhir Rasulullah paling solusi. Lah iku lho, eling aku. Masih rada gendeng ya si eling aku. Nah, nggih, ngeten Mbak ya. Jikalau kau tidak merasa selalu bersama Allah, iku ihsan itu. Kan Islam, iman, ihsan. Ihsan itu selalu jenengan merasa Allah dekat atau selalu bersama jenengan.
Jikalau belum bisa masuk ke situ, maka carilah sahabat CS yang notabene karakternya itu sudah di situ. Sebab kalau jenengan gembul wong kuwi bersahabat dengan mereka, maka karakter hatimu akan ditarik. Diajarkan untuk seperti itu. Lah, orang yang sudah di situ pun lihat status fisik loh Pak ya. Betul. Apa tawang iku harus kupluan? Boten. Apakah wong iku harus sarungan kemana-mana? Ndak. Kadang-kadang mereka beliau-beliau ini Pak penggawean ning sawah, nang tegalan, nang pasar. Gak harus punya pondok dan ahli ceramah. Boten. Boten. Itulah yang dimaksud orang yang soleh. Ide ana wong sing soleh. Soleh kok bagus. Maksudnya bagus atine ing ngersane Gusti Allah. Boten ngarepe menungso. Ngarepe Allah. Nek ngarepe menungso ningali kok casing mawon. Ketipu sampean. Di dalam kitab Hikam juga diterangkan Pak tentang masalah mencari teman. Bertemanlah kau pada seseorang yang alim ilmu batine senajan walaupun dia bodoh ilmu dohire. Daripada kau berteman orang alim dohire tapi ilmu batine iku kocluk. Sebab mohon maaf, kalau kita berteman pada seseorang hanya alim ilmu dohirnya, hatimu akan ditarik karaktermu untuk seperti mereka. Akhirnya kealiman itu akan menjadi hijab dalam hatimu. Tapi mengapa kita diaturi supaya berteman sahabat orang yang alim ilmu batinnya? Iku supaya jenengan ditarik karakter untuk kepada Allah. Akhirnya jenengan mungkin bisa selalu bersama Allah. Apalagi berteman jopo jero kucluk karone. Paling tidak kucluk jobone tapi ngalim jerone. Syukur karo karone ya ngalim. Monggo alangkah lebih baik. Untuk sampai pada satu tujuan, berhubung kita orang buta, butuh orang yang menuntun yang tidak buta. Tidak ada guna dan manfaatnya kita sebagai orang yang buta untuk menuju satu tujuan minta tolong pada orang lain yang menuntun kita sementara orang lain dalam keadaan juga buta. Nyampe tujuan? Gak nyampe. Kita yang buta harus mencari orang yang tidak buta untuk menunjukkan jalan tujuan akhir kita. Tapi ya kudu manut. Ada orang buta dituntun orang tidak buta, itu yang buta harus manut. Gak boleh bantah kayak Nabi Musa kepada Nabi Khidir, iku bantah. Wong buta dituntun wong sing gak wuta tapi bantah. Akhirnya berpisah. Kata yang menuntun, ya wis tak tutuno dalan sing bener nuju nang tujuan kae. Ngulon kok kuiku ngomongi ngetan. Ya tak karepmu wis karepmu. Akhirnya bisa. Gak mungkin Nabi Khidir itu menuju nafsu. Gak mungkin. Mesti dengan Allah. Dan Nabi Musa nafsu. Buktinya menyalahkan Nabi Khidir ketika saat ngerusak kapal. Yang makhluke karena memakai teori syariat. Akal. Salah kamu, Khidir. Apal yang sudah menghantarkan kita kamu rusak. Nabi Musa saat itu belum bisa melihat Allahnya bos. Makanya sing tampak sing nyata makhluke. Akhirnya oleh karena tidak cocok Nabi Khidir bisa naik. Akhirnya jawab apa? Layata istak kandani si tetep banggel. Perpisahan harus terjadi. Sekali lagi, ngono jari Nabi Musa. Tawambah maneh
terjadi mana terakhir 3 kali, akhirnya sudah batas sitiko. Ya seperti itu Pak. Jadi siapapun kita, kalau memang betul-betul hatinya ingin dituntun orang yang tidak buta menuju pengenalan bertemu bara Allah, ya nganu toh. Kon ngalor ya ngalor, ngidul ya ngidul, wis. Ayo gawe haji-haji, ngaji bahasa biyen, ngaji rungon diangen-angen terus dilakoni. Ojo dirungokno mlebu tengen metu kiwa. Iku berarti gak dilakoni. Nek dulu niku titik dilakoni. Nduk, ojo mangan nang ngarepe lawang, Nduk. Jodohmu kok dadi ado sanepan. Arek biyen ngoten, manut-manut, Pak. Padahal ya orang ngerti maksudnya gitu. Tapi tenan. Gak gelem-gelem temen. Gak gelem-gelem temen. Ojo ngidoni apa jenenge nyun sewu. Ojo ngidoni sumur, sombeng ngomong kok. Lah ngoten nggih. Kuwi ya gak sing wani kok. Ora ngerti kedadeane ya ora wani. Iku santri biyen, Pak. Santri saiki kok gak terima diudoni, diuyui. Gak percaya, ndise wong gak sombeng kok. Allah ya Karim. Udahlah. Memang santri biyen sampai saiki beda. Nek biyen niku ngelakoni, saiki ngrungokno ora gelem ngelakoni. Pun. Jadi memang ma'ana bersama saya, kata Allah, bagi siapa hamba yang dipilih. Siapa yang dipilih? Merekalah yang selalu hatinya itu sadar semua karena Allah. Itulah dzikir. Nggih. Sak mangke ibuke barangkali ada lho ya. Nek ibuke wonten sing tekok monggo, nek ora ya tak wenehni Pak E dikengkek ngoten lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Lulut dari Kraton. Dalam pertanyaannya, Kraton Pasuruan. iya, Oh nggih. dalam hati, dalam menjalankan apa atas keakuannya Allah itu setiap hari pasti jatuh bangun itu pasti ya. Terus hati ini memang merasa tenang. Lah di dalam situ saya ini pernah merasakan 2 kali, bukannya tenang tapi merasa sangat bahagia. Loh, dalam 2 kali yang keduanya itu akal ini mencari bahagia iki teko apa yo? Ini bukan, itu bukan, semua bukan. Lantas itu bagaimana? Yang kedua, kalau memang hati yang bahagianya itu bisa membuat kita bertemu, cara mempertahankannya gimana? Terus yang ketiga, Nabi bersabda bahwa ridho Allah tergantung ridho orang tua. Secara hakikatnya orang tua yang bagaimana? Nggih. Terima kasih. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk mencapai tingkatan maksum itu harus melewati mahfud. Di dalam mahfud, di dalam hal selalu ingat pada Allah itu atau kekasih Allah itu diproses di dalam 3 perjalanan atau 3 makom atau 3 tempat atau 3 keadaan. Keadaan pertama disebut musyahadatul fana. Ini makomnya mahfud, kekasih Allah yang ada di mahfud. Artinya musyahadatul fana, 1 hari 1 malam bertemu 24 jam itu sedikit sekali kita untuk dikatakan bertemu Allah. Sedikit sekali.
sedikit dibanding dengan lalainya, itu sedikit kita ingatnya. Entah ketemunya itu di titik yang bagaimana, itu urusan Allah. Oleh karena kita ditekankan untuk selalu dan selalu berzikir pada Allah pagi sampai pagi, maka khalwat zikir kita jaga terus. Ini secara sistem, barang siapa semakin kuat zikirnya, jadi zikir yang kumaksud yang di depan tadi, maka semakin cepat, semakin lebar kemakrifatan itu terjadi. Akhirnya kita dimasukkan Allah di dalam golongan kekasih yang nomor 2, yaitu musyahadatul kamil atau fanaul fana. Lah, disinilah 24 jam itu lebih besar hati jenengan selalu ingat pada Allah daripada lalainya. Kedua-duanya ini Allah masukkan di dalam makom mahfud. Disebut mahfud itu karakso. Disebut karakso itu walaupun jenengan ini keseret dengan nafsu dalam diri kita sehingga lalai, Allah nggak biarkan. Allah pasti akan menolong jenengan, tarik lagi. Beda loh Pak yang belum ada di situ. Tiap hari, tiap saat, ya selalu lalai kita. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, banyak di antara manusia itu dalam kerugian besar. Artinya waktu demi waktu hatinya lalai pada Allah. Illal ladina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali mereka yang tidak hanya beriman tapi wa amilus solihah, melakukan perbuatan yang bagus. Maksudnya hatinya dengan selalu berzikir, menjaga zikir ini. Yes. Setelah itu Allah anggap layak jenengan itu dimasukkan golongan kekasih yang nomor 3, yaitu musyahadatul baqo. Baqo itu kekal. Apa? 24 jam jenengan tidur dan tidaknya, sholat, di dalam sholat atau di luar sholat, hati nggak bisa putus pada Allah dalam hal zikirnya, dalam hal ingatnya, dalam hal sadarnya, yang muncul selalu keakuan Allah dalam diri jenengan. Udah. Sebab Allah ya gak tahu ngantuk, sing tahu ngantuk iku menungsa. Gusti Allah ya ora tahu turu, sing turu ya Gusti Allah gak tahu luwe, sing luwe ya menungsa. Gusti Allah gak tahu fakir, sing fakir ya menungsa. Begitu seterusnya. Yes, itu yang pertama. Yang kedua, lali. Gusti Allah gak tahu lali, sing lali ya menungsa. Ini ditakokno nek lali. Cara mempertahankan hati yang sudah tatmainul qulub bagaimana? Jawabannya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Cara Rasulullah mempertahankan hal itu dan para kekasih-kekasih Allah tadi di dalam 3 tingkatan tadi cuman satu. Alladzina wong akeh yadhkuruna kang selalu menjaga zikirnya, baik dalam keadaan
dia berdiri, wa qu'udan dan atau dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dan atau dalam keadaan berbaring, hatinya selalu berzikir. Yang kula maksud zikir ini kembali lagi sirul asrar. Yang ketiga tadi ridallah niku hakikate wong tuwa iku sing pun ya urip iku ning awak jenengan. Gesang urip yang di dalam dan di luar diri jenengan iku sejatine wong tuwa, hakikate. Tapi bukan Allah duwe anak lho ya. Bukan. Jadi hakikate wong tuwa, makanya orang Jawa kan ngomong wong tuwa iku minangka pangeran katon. Iki wong Allah doir wae dulur. Ya. Buka titik. Buka titik jos, buka titik jos. Pun yo gesang sing wonten jenengan piyambak-piyambak itu. Nggih. Ibu setengah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud surga di bawah telapak kaki ibu niku ya napa Gus? Menurut hakikat. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syariate birrul walidain wis titik. Hakikate bagusining awak jenengan. Bagusono awak jenengan dengan cara man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jenengan kudu sadar yen kita makhluk iku ora iso apa tur yo ora duweni apa-apa. Nek pun ngoten mongko arafa rabbah. Mongko jenengan dikatakan teman-teman betul-betul kenal pangerane di urip ning awak sampean. Berarti sing iso apa-apa, sing duwe apa-apa ya gesang ning awak sampean yaiku wujude Allah. Ngene iki al jannatu tahta aqdamil ummahat. Apa kok tahta nisori telapak. Nyun sewu. Nek jenengan iki melakukan ibadah pingin kepethuk makhluk lho ya. Surga itu makhluk mboten? Oke, pahala makhluk. Ini perilakunya anak TK. Nah jenengan iku wis gak TK maneh. Sudah tua. Ibadah sampean harus bertemu yang memiliki itu, bukan yang dimiliki. Makanya disebut lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Jenengan berdirinya ya karena Allah, bukan karena kita yang bisa berdiri. Mesti ngono. Nek jenengan iki sampun ngertos sejatine gesang ning awak sampean wujude Allah, berarti jenengan iki sejatine wis ngerti swarga. Lho ngoten. Buktine ndi? Ati sampean seneng. Damai berarti jenengan kudu manut urip ning awak sampean. Lah urip iku memberikan dua hal terhadap kita. Siji kopdi, loro pasti. Gak enak lan enak. Berhubung jenengan iku nyawang jeragan jenengan ibaratnya wong tua. Jenengan kali kula mongko jenengan kali kula iki berarti ora ono alasan menolak muring-muring mboten saged apa tumon patung iku iso muring-muring ambek
jeragane. Wonten patung sing muring-muring nang liyane. Podo-podo patung iku zamane Nabi Ibrahim. Patung sing cilik-cilik dipedhoti. Kapake tinggal dikalungno sing gawedhe. Kok gak keliru ya Nabi Ibrahim biyen ya. Sing gawedhe diputuli dideleh sing cilik. Iku ngeten, Pak. Iku berhala to. Berhala ning awak sampean nek cilik sampean jarno iso dadi gede bittikhatikumul ijlah. Sampean duwe pedhet kok gak sampean beleh mesti iso gede. Iki bahasa kinayah sedaya lho niki. Jenengan ning kali kula ning ati sik merasa ngakui kita nek sampean biarno dadi gawedhe niki. Nggih. Nek wis gawedhe getot kalah-kalane wangel. Angel. Nek sik cilik penak. Wis gak katik keluwan dikempit jenenge pedhet, Pak. Coba sing sampean kempit iku wis babon, bligon pisan punuke ya sampean dikipatno. Esok-esok diidek-idek. Nafsu itu begitulah, Pak. Makanya mengapa Gusti Allah memberikan penjelasan terhadap kita dalam hati itu ada penyakit, yaitu lekas, hilang, lekas, sembuhkan penyakit itu. Jadi Bapak Ibu, yang namanya surga di bawah telapak kaki ibu itu ada kaitannya birrul walidain. Birrul walidain hakikatin jenengan iki patuhi terhadap Allah. Atiullaha wa atiur rasul. Mana taati sampean kali kula ning ati. Ketika diwane gak enak, gak oleh ati besosol. Ati ngamuk-ngamuk niki lho. Mboten angsa. Carane piye? Dikuati dikire. Pun jawabane ngoten. Pun Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat pada kita, keluarga, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.